Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Afifuddin. Saya tinggal dengan Afif, saya berasal dari Universitas Negeri Semarang, dari Prodi Teknik Informatika 141 NIM 461142025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi mengenai peningkatan kualitas keterampilan interpersonal melalui pembelajaran di perguruan tinggi, mengenai 7 Habits of Highly Effective People and the 8 Habits. Baik, mari kita melihat diagram berikut ini. Diagram berikut ini adalah skala proses kematangan. Skala proses kematangan menunjukkan keterhubungan di antara 7 kebiasaan. Skala tersebut menggambarkan tahapan kemajuan bagaimana untuk menjadi sangat efektif adalah dengan cara bergerak dari ketergantungan menuju ke saling ketergantungan. Kita mengalami kemenangan pribadi saat kita belajar, penguasaan diri, dan disiplin diri. Kita akan menuai banyak sekali manfaat. Nah, kemenangan publik adalah saat kita membangun hubungan yang mendalam, bertahan dengan yang lama, dan sangat efektif dengan orang lain. Mari kita masuk terhadap poin-poinnya. Kebiasaan pertama, yaitu jadilah proaktif. Apa sih maksudnya? Nah, mari kita lihat kata responsibility yang di dalamnya terdapat kata respon, dan ability yaitu kemampuan melatih respon. Kebiasaan pertama untuk menjadi orang yang efektif adalah dengan menjadi proaktif, yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab atas responsnya sendiri. Proaktif dan reaktif. Manusia dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu reaktif dan proaktif. Orang yang reaktif digerakkan oleh perasaan, keadaan, kondisi, dan lingkungan mereka. Sebaliknya, orang yang proaktif digerakkan oleh nilai-nilai yang dipegang. Orang yang proaktif masih tetap dipengaruhi oleh hal-hal di luar, entah itu fisik, sosial, atau psikologis. Tetapi respons mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar, adalah pilihan atau respon yang berdasarkan nilai-nilai yang ia pegang. Masih di kebiasaan yang pertama adalah tentang lingkaran pengaruh. Cara lain yang dapat digunakan untuk menjadi proaktif adalah dengan melihat, di mana kita mencurahkan waktu dan fokus kita. Dalam hidup, semua orang memiliki dua lingkaran, yaitu lingkaran kekhawatiran dan lingkaran pengaruh. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran kekhawatiran, yang mencakup semua permasalahan yang tidak dapat kita pengaruhi, seperti cuaca, bencana, kesialan, permasalahan yang tidak dapat kita pengaruhi oleh apapun ya. Sebaliknya, lingkaran pengaruh mencakup semua permasalahan yang dapat dipengaruhi, seperti finansial, dapat kita tangani dengan menabung, seperti kegemukan yang bisa kita pengaruhi dengan sering olahraga dan sebagainya. Seorang yang proaktif akan mencurahkan lebih banyak waktu dan fokus pada hal yang bisa mereka kendalikan dan tidak bisa dan bisa mereka pengaruhi. Orang yang proaktif memiliki pikirannya lebih positif dan memiliki inisiatif untuk menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga mereka memiliki lingkaran pengaruh yang lebih besar. Mereka fokus mengerjakan hal-hal yang penting dan memiliki dampak yang baik terhadap jangka masa depan. Selanjutnya adalah kebiasaan 2, mulai dengan tujuan akhir. Stephen R. Covey mengemukakan bahwa cara yang paling efektif untuk memulai adalah dengan menunjukkan tujuan akhir, adalah mengembangkan pernyataan misi pribadi ya. Hal ini berfokus pada ingin menjadi apa Anda, karakter Anda, dan apa yang ingin Anda lakukan, yang ingin kontribusi dan privasi apa yang ingin Anda lakukan, serta pada nilai-nilai atau prinsip yang mendasari Anda. Terdapat beberapa cara untuk dapat Anda laksanakan untuk melatih kebiasaan memulai dengan tujuan akhir. Yang pertama, bayangkan akhir kehidupan Anda. Yang kedua, evaluasi peran pribadi. Yang ketiga, tulis pernyataan misi pribadi. Dan empat, identifikasi sebuah proyek yang akan Anda hadapi dalam waktu dekat dan terapkanlah penciptaan mental yang baik. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Orang yang efektif, sebagian besar waktunya adalah di lingkaran 3 dan 4. Artinya apa? Yang penting atau tidak mendesak adalah tidak penting. Dia juga mengurangi waktu di kuadran 1
dengan menghabiskan banyak waktu di kuadran 2, yaitu kegiatan yang tidak mendesak dan itu penting. Pikirannya tertuju pada peluang, bukannya masalah. Yang keempat adalah berpikir menang-menang. Menang-menang adalah prinsip dalam kehidupan kita bersama. Kita bersama dengan orang lain yang akan menghasilkan keuntungan antara dua pihak. Tidak merugikan satu sama lain atau sering kita sebut dengan win-win solution. Untuk itu diperlukan 3 prinsip yang dapat diutarakan melalui kebiasaan ini ya. Yaitu satu, bahwa segala sesuatu itu banyak dan untuk semua, tidak terbatas, atau disebut dengan abundance mentality. Yang kedua adalah integrity, memegang teguh pendirian atas sesuatu yang benar. Yang ketiga, maturity atau berani berpendapat dengan tanggung jawab tentunya. Yang kelima adalah mengerti dahulu baru dimengerti ya. Ini sangat penting karena prinsip berusaha mengerti itu adalah kunci untuk komunikasi antar pribadi yang lebih efektif. Intinya, mendengar dengan empati, tidak segala sesuatu diterapkan sesuai dengan keadaan diri kita. Pakailah empati. Setelah itu, baru berusaha untuk dimengerti. Berusaha mengerti membutuhkan tenaga keras yang besar. Berusaha untuk dimengerti membutuhkan keberanian. Menang-menang membutuhkan kadar yang tinggi dari kedua pihak. Jadi, dalam situasi ketergantungan, penting sekali kita untuk juga dimengerti. Bahkan sekedar mengerti, tetapi setelah itu tidak tercapai, setelah itu tercapai. Keberanian harus muncul juga untuk berusaha untuk dimengerti. Kebiasaan 6, wujudkan sinergi. Dalam gambar ini terdapat 2 buah penggambaran. Intisari dari sebuah sinergis adalah menghargai perbedaan, membangun kekuatan, dan mengimbangi kelemahan. Tanpa dilakukan secara sinergis, 6 kebiasaan lain hanya akan berdiri sendiri secara individu. Perumpamaan ya sebuah kayu yang diberikan sebuah beban pada kayu tersebut. Apabila kayu itu cuma satu, maka akan mudah patah. Tetapi apabila ia membaginya, dia bersinergi dengan orang lain dan membagi beban itu, maka kayu tambahan itu akan menahan beban yang jauh lebih besar. Yang ketujuh adalah mengasah gergaji. Mengasah gergaji maksudnya adalah kita punya dimensi-dimensi dalam diri kita yang harus kita asah dan harus kita perbaiki setiap harinya. Sangat penting untuk memiliki program yang seimbang untuk pembaharuan diri dalam 4 bidang kehidupan kita, yaitu fisik, sosial, emosional, mental, dan spiritual. Dimensi fisik itu apa toh? Esensi dari memperbaharui dimensi fisik adalah melatih tubuh kita supaya lebih teratur dengan cara yang melestarikan kapasitas agar bisa bekerja dengan beradaptasi dengan apapun. Bisa dengan kita bekerja sambil kita memberikan progres setiap kita menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua adalah dimensi spiritual. Dimensi ini adalah inti Anda, pusat Anda, komitmen Anda, sistem nilai-nilai yang Anda pegang. Ini area yang sangat pribadi dan penting untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah dimensi mental. Pengembangan mental berhubungan dengan mengasah pikiran dan pengetahuan. Pengembangan ini sebagian besar datang dari pendidikan yang formal. Jadi, lebih baik kita memberikan porsi yang cukup terhadap dimensi mental ini. Yang keempat atau yang terakhir adalah dimensi sosial atau emosional. Dimensi sosial atau emosional saling terikat dengan kehidupan emosional kita, dikembangkan dan diwujudkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Dimensi ini sangat berhubungan dengan rasa aman, intrinsik, dan ketenangan pikiran dari setiap orang. Nah, yang kedelapan, yang terakhir adalah menemukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka. Dunia ini tuh telah berubah dan tantangan kita tuh semakin banyak sekali. Menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, dan lebih kreatif lagi. Jadi efektif saja tidak cukup. Panggilan manusia lebih besar daripada itu. Nah, Stephen R. Covey menggelar peta untuk mencapai sesuatu yang lebih dari itu. 8 habit atau habit ke-8 ini mengajak kita untuk mulai memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita dan untuk melampaui efektivitas dan meraih keagungan. Baik, itulah akhir dari presentasi saya. Semoga kita bisa mengamalkan ke-8 poin tadi dengan baik di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.